bertemu lagi kita di hari ini ibadah kita. Apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, semua sehat-sehat. Nah adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Firman Tuhan hari ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Dan jangan lupa adik-adik, siapkan persembahan kalian semua. Sudah selesai disiapkan? Yuk kita yel-yel hari ini. Yel-yel kita, ikutin kakak ya dengan semangat. Semua bangkit berdiri. Ekspresikan ceriamu. Katakan haleluya. Hanya karena kasih-Nya kita diberkatinya. Adik-adik, Allah kita itu sangat besar. Gunung miliknya, sungai juga miliknya. Seperti lagu kita berikut ini. Yuk kita nyanyi bersama, Allahku besar. Adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita. Mari kita berdoa dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertata di surga, kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami semua sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mulai kebaktian kami. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami bisa mengikuti kebaktian hari ini dengan baik. Berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengikuti dengan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dahulu dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik, senang jadi anak Tuhan? Ya, kakak juga senang sekali jadi anak Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan.
akan mengucapkan titah. Titah kita pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 5. Kita sama-sama mengucapkannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, lewat apa? Ya, lewat berdoa. Sama seperti lagu kita berikut ini, saya senang berdoa. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kasih Yesus manis dan indah buat kita semua. Seperti lagu kita berikut ini, kasih Yesus. Adik-adik sudah duduk yang manis? Kalau sudah, sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayo mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berkati anak-anak kami di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, dibuka Alkitabnya dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca bersama-sama ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian
Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus menampakkan diri ketiga kalinya di pantai Danau Tiberias. Adik-adik, yuk kita tonton filmnya bersama-sama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau.
Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ya, kita sudah tonton ya adik-adik video tadi. Anak murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana, dan anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Tuhan Yesus lainnya, mereka mau pergi menangkap ikan. Mereka dari malam hari hingga siang hari, mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka sudah lama mencari ikan. Tapi ketika Tuhan Yesus berdiri di samping pantai dan bertanya kepada murid-murid itu, "Apakah kalian sudah mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, "Lemparkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu anak murid Tuhan Yesus itu pun melakukannya yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka menaruh jala itu di sebelah kanan perahu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mereka mendapatkan banyak ikan, 153 ekor banyaknya ikan. Dan hebatnya, jala yang mereka gunakan tidak koyak atau tidak rusak sama sekali. Lalu adik-adik, mereka pun pergi ke darat bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk sarapan, untuk makan bersama. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan bersama supaya murid-murid Tuhan Yesus bersatu teguh dan tetap saling mengasihi. Walaupun Tuhan Yesus pernah disakiti hatinya oleh murid-murid Tuhan Yesus seperti Yudas Iskariot, tetapi kasih Tuhan Yesus tidak akan lepas kepada murid-muridnya. Itulah kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Adik-adik, pasti pernah dong di rumahnya makan bersama dengan keluarga, dengan saudara. Itu tandanya saling mengasihi. Dan juga di rumah adik-adik boleh berbagi cerita kepada mama, kepada papa. Jangan hanya main handphone aja, jangan hanya di kamar aja, tapi juga bisa melakukan nonton bersama, bercerita bersama. Dan juga adik-adik, kasih di dalam Tuhan selain makan bersama, yaitu yang paling penting adalah beribadah bersama-sama. Baik ke gereja bersama, berdoa bersama di rumah. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus bersatu di dalam Tuhan Yesus, saling mengasihi dan menyayangi. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik semua, dan kita juga. Tuhan Yesus melihat loh adik-adik apa yang adik-adik perbuat. Jadi adik-adik di rumah, yang pertama, tidak boleh berkata kasar kepada teman. Dan juga kita kan udah lama nih nggak say hello sama teman. Sekarang kan zamannya canggih, ada handphone, ada WA. Kita bisa menanyakan kabar teman, menanyakan kabar saudara, tulang, namboru, semua opung, supaya di dalamnya juga terjadi kasih yang dari Tuhan Yesus. Dari cerita Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, itulah teladan untuk kita semua untuk saling mengasihi. Adik-adik, di rumah juga kita harus sering-sering berkumpul dengan keluarga, memberikan perhatian dan saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu.
Berkati anak-anak kami di rumah mereka masing-masing, supaya tetap semangat mengerjakan pekerjaan sekolah dan sekolah minggu. Berkati juga kedua orang tua kami, dan juga berilah mereka kesehatan, rezeki Tuhan di dalam keluarga mereka. Dan juga Tuhan Yesus, berkati juga gereja kami supaya tetap aman. Hapuskan dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita, sambil memuji Tuhan dengan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Selesai sudah ibadah kita hari ini. Semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami, karena Tuhan sudah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami sudah menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah adik-adik sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Adik-adik, kalau tadi di firman Tuhan diterangkan bagaimana para murid Tuhan Yesus berusaha menangkap ikan. Dan Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan dan murid-murid mendapatkan ikan yang banyak. Nah, kreativitas kita hari ini, kita mau menangkap ikan dengan membuat jala untuk menangkap ikan tersebut. Nah, adik-adik, bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama, kita mau buat ikannya dulu. Adik-adik ambil kertas, lalu gambarlah gambar ikan di kertas tersebut. Jangan buat hanya satu ya adik-adik, tapi buatlah beberapa ikannya. Setelah itu, ikan yang sudah digambar, adik-adik warnai dulu. Boleh dengan krayon, boleh dengan pensil warna. Nanti kalau sudah diwarnai semuanya, adik-adik gunting, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini ya adik-adik, kakak sudah ada buat beberapa ikannya. Sekarang kita mau buat jala. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat jala adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas HPS. Boleh HPS yang putih, boleh HPS yang berwarna. Nah, selain kertas, yang dibutuhkan lagi adalah gunting. Adik-adik, itu ya bahan-bahannya untuk membuat jala. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kertas tadi, adik-adik lipat. Seperti ini ya. Nih, lipat seperti ini. Nanti kalau sudah terlipat seperti ini, adik-adik tinggal gunting bagian yang di bawah ini. Kalau sudah digunting, akan terbentuk menjadi segitiga. Ya, adik-adik akan terbentuk menjadi segitiga. Lipatlah menjadi 2 segitiga tadi. Sudah dilipat adik-adik? Nah, kalau sudah, lipat kembali. Nah, lipat ya. Jadi ada 2 kali melipat ya adik-adik. Nah, kalau sudah, nanti yang bagian terbuka ini, hadapnya harus sebelah kiri adik-adik. Kalau sebelah kirinya Kak Helen kan sebelah sini ya, jadi ngaduknya ke sebelah sini. Yang tertutupnya di sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kanan Kak Helen adalah di sebelah sini, di sebelah kirinya di sebelah kanan. Ini bagian yang terbuka, ini bagian yang tertutup. Ambil gunting, adik-adik gunting. Guntingnya adik-adik, yang pertama dari bawah ke atas. Jangan dari bawah semua adik-adik ya. Dari bawah ke atas, lalu dari atas ke bawah, terus dari bawah lagi ke atas, selang-seling ya adik-adik. Dari atas ke bawah, terus begitu sampai nanti di ujung. Sekarang dari bawah ke atas. Lakukan lagi dari atas ke bawah. Kalau adik-adik kesulitan, apalagi yang kelas kecil ya, yang balita, batita, boleh kok dibantu sama mama atau papanya di rumah ya. Yuk, kita teruskan gunting. Nah, kalau sudah adik-adik ini dibuka. Buka semuanya sampai terbuka semua. Ujung-ujungnya itu, nah nanti kan akan seperti ini adik-adik ya. Ujung-ujungnya adik-adik ambil dan temuin sama temennya. Ini juga ujungnya temuin, ini ujungnya juga ditemuin lagi ke jadilah sebuah jala yang kokoh, yang tidak rusak kalau ikannya banyak. Nah, ikan-ikan yang tadi adik-adik masukin ya. Ini terus ya adik-adik dibuat, ditekan-tekan seperti ini, tarik-tarik supaya terus menjadi seperti jala. Ikan-ikan tadi dikemanain Kak Helen? Ikan-ikan ya adik-adik masuk
masukin ke sini. Nah, cuma satu ya, terus ikan-ikan yang lain juga dimasukin sampai jalannya penuh dengan ikan. Seperti firman Tuhan tadi. Nah, adik-adik, itulah kreativitas kita hari ini. Tetap semangat ya adik-adik mengerjakannya. Kalau sudah, difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggunya masing-masing. Demikian kreativitas kita hari ini. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.